Bapak Ibu, monggo yang ini pengalaman mungkin sudah ada yang menerapkan AI di pembelajarannya, monggo saling share, saling apa menggenapi karena yang seperti yang disampaikan Bu Dwi tadi ternyata materinya tinggi sedikit sehingga Bu Dwi tadi sebenarnya AI itu kalau dibahas sih Bapak Ibu di pembelajaran mendalam itu tidak bisa hanya 1 jam 2 jam, minimal itu paling tidak 2 hari baru selesai karena yang karena di situ juga kita misalnya di Google Classroom itu kan panjenengan bisa membuat soal di situ, kemudian penilaian di situ. Namun yang terjadi masalah adalah nanti anak-anak kalau kita pakai IE murni yang pakai internet, pakai kuota, anak-anak yang nggak punya kuota maka nun sewu dia tidak bisa mengakses. Karena dia tidak bisa mengakses, otomatis dia akan terlambat. Nah, sebenarnya apakah Indonesia itu butuh pembelajaran? Memang butuh, tetapi infrastrukturnya yang masih lemah. Contohnya di anak cucu itu punya HP, tetapi mengandalkan pakai WiFi, tidak punya kuota. Nah, ini yang sulit nanti yang sulit. Karena dulu pembelajaran waktu pandemi yang seperti yang disebutkan Bu Dewi tadi, dapat dikatakan pembelajaran gagal karena banyak anak-anak yang non sewu waktu masuk kembali ke sekolah reguler atau normal, panjenengan rasakan sendiri, mohon maaf istilahnya anak-anak kembali ke nol. Kita ngulangi dari itu. Nah, ini pembelajaran AI itu menghindari jangan sampai waktu pandemi itu terjadi lagi. Ngaten Bapak Ibu, monggo silakan kita berdiskusi. Mohon maaf ini saya pakai dua yang satu pakai laptop, yang satu pakai HP. Ngapunten karena sambil kerja. Ya inilah Bapak Ibu cari ladang yang lain. Nggih, monggo dilanjut Bu Rina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu, monggo kita saling berbagi pengalaman. Mungkin yang sudah pernah menggunakan AI dalam pembelajaran bisa sharing di sini, bisa berbagi pengalaman. Monggo, saya persilahkan. Nggih, Bu Mila, monggo. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi pertanyaan saya, biasanya kan kalau saya sendiri selama ini menggunakan AI itu kan ChatGPT. Kemudian kalau saya lihat dari teman-teman saya itu biasanya mereka sering menggunakan Gemini. Iya nggak sih Bu bacanya? Gemini ya, Gemini itu loh. Nah kalau Gemini. kalau Bu Dwi sendiri, kira-kira ada nggak rekomendasi AI lain yang bisa kita gunakan untuk menambah wawasan kita dalam belajar atau dalam mengajar gitu. Terima kasih. Oh, kalau saya kan juga baru ya, mohon maaf. Jadi saya baru mendalami itu ChatGPT yang ChatGPT Gemini, Sora itu. Tapi ChatGPT pun terbatas. Kalau kita terlalu banyak memberikan perintah atau itu nanti juga akan ngehang, jadi selama ini yang baru saya pakai itu Gemini, ChatGPT, sama Sora itu untuk untuk apa ya? Ya baru itu. Terus kalau yang saya terapkan di anak-anak itu biasanya itu pakai background itu, which is itu untuk pembelajaran
mempermudah anak-anak untuk menilai saya. Itu Bu Mike. Mungkin jenengan ada yang lebih banyak lagi atau yang atau tahu yang lebih spesifik atau lebih mudah lagi. Kalau ChatGPT biasanya saya juga terbatas sekali. Terlalu banyak perintah itu sudah enggak bisa memberi jawaban. Biasanya seperti itu, terbatasnya di situ. Iya, saya setuju Bu kalau itu. Karena kayaknya kita harus opt-in dulu agar perintah kita bisa diterima dengan baik gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, itu Bu. Iya. Nggih, Apa Bu monggo Indra? Bapak Ibu. Bu Indra masih ada waktu 15 menit nggih, Bapak Ibu. Mohon maaf sedikit menambahkan Nggih. untuk pertanyaannya Bu Mila. Baik, terima kasih Bu Mila. Mohon maaf menambahkan nggih. Kalau tadi Bu Mila menyampaikan bahwa untuk aplikasi apa yang biasa yang dapat membantu kita sebagai pengajar atau tenaga pengajar pendidik, sebenarnya banyak sekali Bu Mila ya. Kalau mungkin yang terkenal Gemini sama ChatGPT, tapi ada beberapa aplikasi lain yang dapat membantu kita. Misalkan kita mau membuat PPT itu ada Gamma AI, gitu bisa. Kemudian kalau kita membutuhkan video, kita bisa menggunakan e-video, di mana itu kita tinggal ngetik prompt-nya aja, nanti videonya berapa durasi videonya, kemudian videonya tentang apa, kita bisa menggunakan aktornya apa, suaranya apa, itu bisa. Itu untuk video. Kalau kalau pembuatan PowerPoint juga bisa. Kemudian untuk kita yang biasa untuk modul ajar. Nah, modul ajar juga bisa. Nah, untuk game juga ada banyak sekali ya, mungkin yang familiar kita gunakan transformasi dari Quizzes yang sekarang menjadi well. Ada juga Magic School juga bisa, Teacherbot juga bisa, Lesson Plan juga bisa, Education Capilot juga bisa, dan di mana itu pengaplikasiannya sangat mudah. Kita hanya perlu sync in aja atau login aja, setelah itu kita tinggal meminta kepada aplikasi AI tersebut apa yang kita minta, tergantung dari prompt, dan si aplikasi tadi akan menjalankan perintah sesuai dengan prompt kita. Apabila kita mengechatnya atau kita mengetik prompt sesuai atau dengan bahasa yang jelas, apa mau kita mulai dari nilainya, bentuk aplikasinya, bentuk tampilannya, pilihan ganda atau esai. Nah, tergantung dari prompt kita. Selama prompt kita itu jelas, maka aplikasi atau AI pun juga akan menampilkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Mungkin dapat membantu. Terima kasih Bu Mila, mohon maaf. Terima kasih Bu Indra. Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, monggo, kita masih ada waktu 13 menit. Barangkali ada lagi pengalaman penggunaan AI yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Mohon izin lagi mungkin biar tidak sepi. Menurut saya Bapak Ibu, sebenarnya Google itu adalah banyak AI lah, atau kalau Gemini atau Gemini bacanya kalau di bahasa Inggrisnya Gemini dan sebagainya, itu adalah anak cicitnya Google. Jadi di bawah Google ini panjenengan pengennya apa? Misalnya matematika, tulis saja AI tentang soal matematika, maka akan muncul beberapa IM. Kemudian panjenengan ketik di situ adalah saya membuat matematika integral, maka akan muncul di stratanya dan sebagainya, itu muncul. Kemudian untuk Mbak Ajeng, Mbak Nindi, Mas Sena, kemudian Mbak Enda,
eh,